Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi Benswar Ngobrol. Kali ini saya kedatangan tamu yang disebut tamu lain, sebenarnya ada ya mah sasa mungkin. Tetapi ya buat saya ini adalah apa ya, mengharukan pertemuan ini, lalu juga membuat bangga juga buat saya pribadi khususnya. Mungkin di antara teman-teman Benswar Channel juga ada yang mengenalnya ya. Siapa yang ada di sebelah saya? Ada Kang Dede. Pak. Ada. Gak ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Saya manggil Bapak sekarang ini karena bentar ya seragam nanti. Itu seragam apa pakaian sehari-hari? Oh, kalau pakaian sehari-hari kayaknya sombong banget ini Pak. Coklat-coklat gitu. Ini kebetulan seragam untuk 2 hari aja Pak, Senin sama Selasa. Baju ini dipakai. Nah, mungkin bedanya jeung abdi mapan sehari-hari mungkin begini mah 2 hari saja. Hanya dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Jadi tapi nggak ada bednya Pak. Nggak ada bednya. Karena belum dipasang. Di satu lagi sih salah pakai kostum. Jadi saya tuh pengen tahu kalau ada bednya kan kelihatan sama. Oh, biasanya bednya di sini Depdagri. Ya. Departemen Dalam Negeri. Jadi kebetulan PNS bukan ini. Kebetulan saya tuh perangkat desa Pak. Jadi jadi kadus kepala dusun. Keren, kalem ya. Teman-teman siapa yang ada di sebelah saya ini, kita ngobrol apa ya? Dede mana ngobrol mimitin aja Dede. Karena ini saya nih mengenal Kang Dede ini dari semenjak bujangan. Betul ya. Pak. Bujangan lalu ikut-ikut bersama ya, kebetulan waktu itu saya terutama membuat sebuah apa ya, college lah gitu ya, lembaga pendidikan di mana salah satu siswanya adalah Kang Dede. Iya betul. Yang hari ini menurut saya sudah berhasil. Alhamdulillah Pak, karena kalau berhasil mah kan punya goal tersendiri. Iya gitu ya. Benar. Tapi sukses lah gitu ya. Ya gitulah. Sukses dalam apa ya? Kerangkanya mana dulu gitu ya. Jadi karena relatif itu Pak. Bener. Suksesnya pengen apa, target pribadi. Kalau untuk target pribadi ya harus maksimal ya Pak, belum gitu. Tapi kalau melihat dari progres yang dulu sampai sekarang ya ada progresnya Pak, alhamdulillah gitu. Dari mulai kita ketemu lah gitu. 20 tahun yang lalu Pak. Dan bahkan teman-teman, Kang Dede ini bahkan sempatnya saya jadiin asisten karena memang dari sekian banyak siswa Kang Dede yang ya rada sedikit minculak gitu ya dari yang lain. Aduh, ingatnya zaman balaman kaset ya. Kaset Pak. Kaset. Ceritain deh dulu, ingat apa sih sama Bapak nih? Yang pertama kan yang pasti saya itu paling ngefans Pak. Walaupun sama guru sendiri boleh ngefans ya Pak. Sama suara Bapak ini yang sampai sekarang nggak berubah Pak. Yang suaranya bulat, gaya om-om ganteng lah. Kalau om-om ganteng. Kalau kata DJ Ari itu gitu ya. Yang om-om ganteng ya. Ya, DJ Ari itu om-om ganteng katanya. Jadi saya coba gitu kan, ternyata memang waktu itu masih remaja, belum nyampe Pak suaranya mungkin ya. Terus kita coba bikin iklan tuh dulu diajarin Pak. Iya benar. Yang kasetnya itu 1 recording, 2 untuk play. Kadang-kadang kaki ikut kan gitu. Ini backsoundnya ini jebet gitu kan. Itu tahun 2001 kalau nggak salah belajar bikin iklan betul-betul pakai kaset gitu Pak. Tapi seninya itu. Feeling kita musik dilatih, feeling apa namanya refleks dari tangan dilatih, semua itu apa ya? Memang jadi apa ya? Jadi lebih tajam gitu Pak. Kalau sekarang kan tinggal klik kalau pakai DAW ya, kalau pakai software lebih gampang Pak. Kalau dulu betul-betul tantangannya. Dan bisa dijual Pak. Bisa dijual alhamdulillah dulu kan. Waktu masih jadi siswa ada salah satu radio di Padalarang minta dibikinin tuh, nyari gitu kan. Kalau kaset kita ada yang dulu tuh yang berapa detik gitu kan Pak, itu dijual saya gitu, kita beli 4.000 kalau nggak salah, dijualnya itu sampai 300.000 hasilnya itu. Hebatnya. Sambil belajar, tapi pakai alat Bapak dan nggak setor dulu ya Pak. Wah, berarti ini gue ditagih ya. Aduh, pakai alat sampingan sekolah. Pakai alat sekolah Pak. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena saya masih ingat betul kalau mereka atau teman-teman ada ini juga akhirnya menjadi kreatif, kreasinya dituangkan di situ ya. Betul Pak. Karena waktu itu memang saya bebaskan juga supaya, karena metodenya kan 30% teori, 70% praktek. Betul. Maka prakteknya itulah yang prakteknya paling penting banyak Pak. Ya.
Nah itu mah panginten zaman dulunya, Adek. Nah lalu setelah itu Dede ngapain? Waktu lulus dari IAC sekitar 2003 atau 2002 akhir ya, bikin laporan akhir itu, saya tuh langsung ditarik salah satu radio di daerah Lembang. Itu berjalan kalau nggak salah 1 tahun. Setahun itu terus saya keluar, saya nyari lagi di luar dunia radio, Pak, pengalaman. Jadi di luar dunia radio itu ternyata karena gini Pak, modalnya kan modal ngomong Pak kalau radio gitu kan. Itu di luar itu, di luar radio, di luar nggak ada mic gitu ya. Ya, pernah jadi ngamen juga Pak di terminal ya. Ngamen gitu ngamen ya? Ngamen Pak. Ngamen nyanyi gitu udah bala masa pernah ningali dirinya. Ngamen Pak. Bisanya pan pernah jantan oge Pak, jadi vokalis band juga gitu kan. Jadi saking akrabnya sama mic gitu Pak. Jadi suara itu gitu kan. Ngamen terus apalagi ya. Nah, berapa tahun yang ngamen ke gunung dan sebagainya itu segala yang namanya bujangan Pak, banyak penasaran. Kalau dulu kan nggak bisa, harus pergi pagi ngantor dan sebagainya, belum biasa Pak. Belum biasa, jadi nyari dulu pengalaman tuh sampai ke jalan-jalan dan sebagainya. Cuman alhamdulillah nggak sampai kriminal lah gitu Pak. Nah, tahun 2004 awal kalau nggak salah ditawarin lagi di radio yang sama, cuman segmen dan nama yang berbeda waktu itu. Sebentar Dek. Itu saya tertarik dengan ngamen tanya. Kalau radio memang itu adalah apa namanya ya, pengaplikasian ketika tadi setelah belajar di Aceh. Kenapa kok sesetak itu? Bukan berarti ngamen itu tidak baik, bukan. Ya. Tetapi kok sesetak itu gitu, tiba-tiba harus ngamen dulu teh kunaon? Karena gini Pak, masuk ke IAC itu dulu, itu modalnya atau biayanya itu dari hasil kernet angkot Mas saya Pak. Dulu teh? Iya. Daftar, kalau daftar dibantu nenek sih ya dulu kan, dibantu ibu. Kalau bayar bulanannya itu dulu waktu masih jadi siswa Pak, belum jadi instruktur itu dari kernet angkot Pak. Dede? Iya, membiayai diri sendiri Pak. Iya. Waduh benar teman-teman, ini baru tahu saya. Baru diceritain ya Pak. Terus. Nah kan akrab nih sama teman-teman di terminal. Karena lumayan lama gitu kan, hampir setahunan di. Jadi waktu itu jadi murid IAC itu dengan biaya sendiri dan berusaha menjadi pendapatannya dari kernet angkot. Dan kalau pagi-pagi itu ngamen dulu Pak. Pagi ngamen? Iya. Kan ngetem nih mobil, ngetem mobil datang tuh subuh lah atau jam 6. Jam 6 kan ngetem nih bagian keberapa si mobil. Nah saya ngamen dulu nih buat tambahannya. Terus udah beres ngamen, berangkat tuh mobil jadi kernet gitu Pak. Siangnya berangkat. Muriding orang ya. Tahu gitu digratiskan deh. Enggak Pak, tapi itu beda. Oke, perjuangan. Oke, siap. Betul, perjuangan. Jadi setelah itu di radio ini jadi kan masih masih dunianya itu masih dunia terminal Pak. Di kepala saya itu masih seneng-seneng di jalan dan sebagainya gitu kan, dunia terminal itu bebas Pak. Tapi bukan bebas-bebas juga gitu kan ya. Nah turun lagi di situ sama teman-teman ngamen dan sebagainya gitu Pak. Karena orang lain gini, kalau ngamen waktu itu saya yang nyanyi, saya yang pegang gitar. Yang lain itu ada 6 orang, anak-anak pang semua dulu. Mereka hanya pegang ininya Pak, ngambil uangnya. Mereka hanya ngambil itu Pak. Pas banyak barengan gitu, teman-teman yang baru itu misalnya dapat 6.000 dibagi 6, saya habis mainnya gitu. Nah itu berjalan berapa bulan, udah tuh ya sambil nyari-nyari kerjaan ke sana kemari, dan akhirnya dipanggil lagi ke radio itu Pak, karena ada yang memang udah ditawarin beberapa kali sebelumnya. Jadi balik lagi ke dunia radio karena memang udah mulai bosan Pak. Jadi kalau saya nggak tahu ya, mungkin orang-orang orang itu beda-beda ya. Jadi kalau saya tuh bosanan Pak orangnya. Kalau udah ini mentok, udah gak ada yang harus dikejar lagi, pindah nih gitu Pak. Waktu itu bawain acara apa deh di radio? Tiga segmen Pak. Jadi di sana radionya multi segmen. Pagi-pagi itu ada berita. Pas sorenya kadang saya dangdut, Sunda. 3 itu sih yang kalau dipegang. Yang oldies sama oldies, Sunda sama dangdut. Itu yang diambil Pak. Terus mungkin juga karena suara ada juga paling baik mungkin ya di situ juga. Bikin iklan macam pastilah ya teman. Produksi juga karena ada dasarnya Pak. Alhamdulillah ada dasarnya, karena
kebetulan waktu itu udah mulai pakai software Pak, udah mulai pakai komputer waktu itu tahun 2004 ya. Pakai software dan tapi ya memang masih meraba-raba sih, cuman suaranya udah mulai kepake lah gitu karena udah mulai mendekati suara Bapak. Mulai ngagoronggong gitu. Ya itu mulai ngagoronggong Pak. Jadi udah mulai pede mengeluarkan suara yang lebih deep seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah dipercaya bikin ya diproduksi, bagian produksi juga, siaran juga, dan kadang-kadang yang pengalaman saya itu waktu masih bujangan itu ya Pak, yang naksir itu karena multi segmen itu kan dangdut itu kebanyakan mak-mak gitu kan, waktu itu. Yang menaksir pendengar nih? Ya, enggak, pendengarnya yang naksir Pak. Karena iya, pendengar naksir karena orang sebagai penyiar. Suaranya gitu ya. Disangkanya itu, ya yang kebanyakan itu yang naksir itu janda wah. Aduh, alhamdulillah. Terus kumat. Banyak makanan datang, kita ngirimin rokok dan sebagainya. Tapi orangnya nggak tahu. Jadi tim yang lain itu, penyiar yang lain, ketika mereka datang, pendengar itu pengen lihat saya. Itu padahal orangnya di sini. Kang Aris itu yang mana gitu kan? Oh udah pulang katanya gitu. Jadi mereka membayangkan yang namanya Aris itu tinggi, besar, botak, kumisan kayaknya gitu. Padahal janggotan. Dulu mah enggak. Juga. Belum dulu. Jadi masih betul masih polos gitu. Mungkin karena suara itu tadi Pak. Jadi hebatnya radio mungkin itu ya Pak, Bapak lebih ini gitu ya, karena ada namanya. Sekedap. Berarti jangan-jangan si teteh yang duduk di sini juga kabayang batna kumis itu tadinya kebayang kumis. Bukan. Kalau ini enggak, udah bukan dari dunia selebriti, bukan namanya. Bukan, ini kenal di dunia lain. Dunia gaib ya. Nah, itu. Oke. Oh itu ya, jadi pengalaman yang manis lah Pak dulu. Berapa tahun itu di dunia radio? Itu berarti kalau full itu karena sebelum waktu di sekolah juga memang pernah Pak setahun. Berarti total di dunia radio itu hanya 5 tahun, walaupun nggak continue gitu. Mau keluar masuk. Nah 2004 itu sampai 2004 awal sampai 2005 akhir kalau nggak salah. 2 tahun Pak. Wow, lumayan juga. Sampai 2 tahun. Lumayan ya. Lalu dari situ sempat juga mungkin masuk ke station lain, cuman di situ aja. Iya, cuman di situ karena waktu itu memang situasi dan kondisinya tidak mendukung. Saya juga mulai waktu itu keluar radio itu karena menikah juga sebetulnya. Menikah, kebetulan radionya ada musibah Pak. Nggak ada, udah off. Nah itu dunia radio udah off semua gitu. Jadi dunia entertain ditinggalin, mulai fokus ke keluarga gitu. Oke. Lepas dari dunia ini, masuk dulu ke mana nih? Karena teman-teman nanti saya akan juga cerita bahwa Kang Dede ini juga akhirnya menjadi seorang dubber ya. Dan bahkan inilah merupakan foundernya dari sekian banyak talent ya. Tapi nanti ceritanya. Tapi sebelum kita cerita itu, tadi kan beres tuh dunia radionya udah karena satu radionya kena musibah segala macam. Keluarga mah pastilah ya karena Dede sudah berkeluarga. Itu apa yang dilakukan? Itu mulai lagi Pak ke dunia ini lagi, jalanan lagi sebetulnya. Ke dunia jalanan, saya ngamen juga sama teman-teman yang sebelumnya, cuman beda terminal. beda daerah kekuasaan, beda panggung. Itu cuman berjalan beberapa bulan dan mulai berpikir ini nggak bakalan mencukupi kalau untuk sebuah keluarga gitu. Karena anak saya juga mulai lahir waktu itu. Beli minyak kayu putih pun udah mulai harga berapa gitu kan. Karena banyak temannya Pak itu tadi. Teman-teman itu nggak berani sendiri. Saya juga sebetulnya hanya butuh 1 orang gitu kan. Sedangkan di situ banyak orang, saya nggak berani kalau sendiri. Dia takutnya di apa-apain gitu kan, yang punya daerah gitu kan. Ikutan, cuman bertahan 3 bulan kalau nggak salah. Mulai sebetulnya ketidaksengajaan sebetulnya, karena ada korelasinya dengan siapa yang sekarang gitu. Itu berjalan gitu. Apa yang membuat jembatannya apa itu? Jembatannya ini Pak, dari handphone sebetulnya. Sudah mulai ada komunikasi lewat smartphone ya dulu ya, tahun yang 2007-an Pak. Bener. Handphone udah mulai umum gitu ya. Ada teman nitip jual handphone. Saya nggak punya uang waktu itu, betul-betul nggak punya uang. Ini handphone pengen dijual, dari yang punya 200, ini pasarannya 2,5 kayak gitu kan. Saya lari kemana aja gitu, Bismillah ini pasti kejual gitu kan. Kejual, ada tuh 50.000. Oh ini handphone mulai bisa menghasilkan nih dari jual beli. Nah itu mulai Pak nyari investor untuk jual beli handphone gitu kan, beli yang second dulu Pak, masih laku ya. Beli handphone second, dijual lagi lumayan tuh Pak. Gitu. Terus, nah ada titik lagi nih dari handphone itu,
Saya tuh pernah servis ke orang, ternyata cuman pakai apa di solder konektor antenanya waktu itu. Jalan lagi. Dia saya harus bayar 50.000 waktu itu. Ini habis nih, keuntungannya habis nih. Saya harus bisa nih gitu Pak. Belajar nyari servis handphone kan, servis handphone. Dah waktu itu buka servisan. Buka servis, buka servis sendiri. Nekat bisa namanya. Terus buka servis, udah tuh datanglah HP Cina Pak waktu itu, Nexian kalau nggak salah ya. HP Nexian ini kan nggak bisa diservis Pak kebanyakan karena IC-nya kan nempel tuh. Build up juga ya. Iya kan, nggak bisa di apa namanya, kalau rusak itu udahlah rusak gitu kan, mati gitu kan. Udah mulai nih bangkrut tuh Pak, si jual beli handphone tuh mulai susah. Second itu udah mulai susah. Nah udah akhirnya itu ada yang nawarin jualan ayam Pak, masih saudara, jualan ayam di pinggir jalan Pak. Maksudnya ayam apa? Ayam potong ini atau apa? ayam fried chicken. Yang digoreng, yang udah dibumbu. Ya. Oke. Ditawarin, saya belajar juga. Nah kebetulan di situ ada counter handphone di depan gerobak saya gitu ya. Ngobrol-ngobrol sama yang udah lama saya jualan ayam seperti biasa, digaji dan alhamdulillah bisa mencukupi juga. Ngobrol-ngobrol tuh sama si jadi buka ayam ini ngadundungan lah gitunya. Ya, betul. Jadi harus store ya? Iya, store. Ngobrol karena sering apa namanya berinteraksi karena dekat Pak, tetangga jualan lah ya. Ngobrol-ngobrol tuh, nginep loh kali-kali di konternya dia gitu, di rumahnya itu ada tempat servis dan sebagainya. Dia ngelihatnya kan saya cuma tukang ayam Pak gitu kan, wah nginep aja gitu kan. Pas di rumah itu ada ini Pak, ada handphone yang belum beres, terus ada komputer yang harus diinstal. Saya bilang ditawarin nih, coba saya install aja, bisa gitu, bisa insya Allah. Mikir mereka kan ini tukang ayam bisa apa gitu. Saya instalin sampai beres Pak. Terus handphonenya juga saya ganti IC dan sampai beres juga itu. Lah kok bisa ya gitu Pak. Nah setelah itu dia bilang nih, karena saya dipindahin tugas tuh waktu itu, dipindahin ke daerah sini Pak, daerah apa nih, setelah Ciwaruga. Gerobak saya pindahin ke Ciwaruga. Si bos ini bilang nih, yang punya counter, kamu nanti kalau pindah kerja jangan kemana-mana ke sini ya gitu. Ke tempat itu, ke tempat counter itu. Memang kebetulan tahunya saya lupa sih Pak. Pas keluar ditawarin ke sana, nah langsung diterima kerja Pak. Nah diterima kerja, terus tahun berapa disuruh pegang ini sama dia tuh server pulsa. Server pulsa dibekali internet koneksi yang sepanjang hari dan sendiri di 2 ruangan. Di situ kan sering browsing Pak. Kalau kita cowok di kamar dikasih internet, bujang sendirian lama, kira-kira apa Pak yang terpikir gitu kan? Lain ya? Browsing Pak, karena internet masih susah dulu waktu itu, masih M2, belum belum terlalu umum pakai speedy itu kan. Speknya juga masih rendah kan Pak, speednya juga. Nah larinya pasti ke yang aneh-aneh lah Pak gitu. Nah browsing tiap hari, mulai bosen tuh Pak, ada iklan kayak dari internet gitu kan. Kayak dari internet, saya coba pelajari, oh ternyata internet bisa menghasilkan. Nah saya coba itu blogging, bikin, dan sebenarnya belajar lagi dan sempat juga buka jasa juga pembuatan website akhirnya. Udah bisa keluar tuh dari beberapa tahun berjalan, keluar dari counter tersebut. Stuck tuh di rumah Pak, stuck di rumah, kembalian sebagai itu. Nah ada nyambungnya ke sana karena apa? Saya basicnya blogging Pak, terus ada basic punya radio juga. Nah inget nih, gimana caranya saya bisa jual suara seperti dulu, tapi dari internet gitu Pak, mulai bisa jual ke sana. Sekarang jadi dubber, bahkan jadi founder itu gara-garanya itu. Iya. Internet dan suara gitu Pak. Panjang sih ceritanya. Teknisnya gimana? Apa cara menjual talenta kita ke itu? Jadi apa bikin dulu voice lalu ditawarkan atau bagaimana? Awalnya gini Pak, karena kalau untuk jualan suara dulu di Indonesia itu belum belum umum, belum dikenal work from home ya. Home studio itu belum terlalu dikenal. Jadi awal terjun ke dunia dubbing itu dari blogging tadi kan. Kita kalau blogging itu kan nyari backlink Pak untuk naikin website gitu dari secara SEO. Nah saya tuh sebaliknya Pak, saya bikin profil dimanapun sosial media yang ada muka saya dan memperkenalkan siapa itu saya gitu.
gitu. Oke. Jadi personal branding lah, Ya, mungkin ya. bahasa sekarang ya. Betul. Personal branding, tapi belum tahu istilahnya sebetulnya Pak waktu itu. Hanya menjalankan aja, coba pengen dikenal sebagai ini. Ya. Nah, nemu di salah satu marketplace waktu itu baru buka, baru apa ya, trending itu yang 50.000 dulu kalau di luar negeri $5 semua barang, jadi serba $5 Pak. Serba $5 saya masuk, saya coba tawarin nih salah satu voice di situ, dan alhamdulillah ada yang hire now, oh ternyata bisa gitu Pak. Oke. Saya mulai Berapa lama deh ketika mempropagandakan dengan adanya yang demand itu? Berapa lama? Kalau berbarengan sebetulnya, jadi ada dua yang saya jalanin. Yang pertama itu jasa animasi Pak, animasi. Pernah saya nggak bisa sebetulnya, saya nggak bisa animasi. Ada tim lah gitu ya? Dan saya coba, karena saya nggak bisa, saya bisa jual suara. Ada tim, ada temen yang bisa gambar gitu. Okay. Kita kolaborasi nih, jual dedet gitu Pak. Jadi kamu dapat animasi sama suaranya nih, nilai plusnya itu Pak. Mulai berlatih, mulai betul-betul apa ya, ngejual suara itu, walaupun jual dedet itu tadi karena paket. Itu mulai pede di situ Pak. Jadi suara udah mulai punya portfolio lah gitu. Waduh, jadi portfolionya udah bisa dimasukin dari PLN, dari mana. Cuma sebetulnya mereka itu hanya pesannya itu, kalau boleh dibilang hanya animasinya sebetulnya mereka. Okay. Tapi di paket nih. Jadi kan akhirnya di portfolio jadi saya si nih Pak. Jadi juga ke bawah gitu lah. Nah gitu. PLN gitu kan. Pertamina dan sebagainya alhamdulillah dapat, cuman bisa jadi portfolio akhirnya gitu Pak. Dari situ mulai dikenal ya. Ada banyak komunitas ya alhamdulillah gitu, mulai dikenal gitu. Ya karena teman-teman, saya juga sepengetahuan saya bahwa Kang Dede ini juga salah satu dubber dari beberapa film pendek mungkin atau iklan. Ya. Ada satu film kartun ya kalau salah. Kartun ada Pak. Jadi sebetulnya karakternya banyak Pak, tapi kebanyakan salah satu yang diingat karakternya itu yang paling dikenal mungkin apa ya? Iklan coba ada. Oke. Itu iklan Citato itu. Jadi apa? Jadi ayam. Jadi ayam. Ya. Oke, masih ingat nggak ininya? Suaranya. Suara dan apa kalimatnya apa? Teksnya. Bentar. Agak lupa sih. Teman-teman, ya. Karena saya juga nggak percaya itu buatin suara Dede, bukan. Software Pak. Coba. Kalimatnya apa ya? Hah? Sapi? Kenapa jam segini baru bangun Sapi? Ayo kita jalan-jalan, kita touring, kayak gitu. Itu ya. Kalimatnya nggak itu sih, cuman ya suaranya karakter kayak gitu. Nah, selain karakter tadi, misalkan jadi siapa? Gitu. Itu biasanya jadi raja gitu Pak, atau Coba jadi raja. Paman Beni. Apa yang Anda lakukan sekarang? Oh, emang raja mesti begitu. Oh iya gitu. Jadi membayangkan itu Pak, voice acting kayak gitu ya. Terus jadi kakek-kakek. Paman Pati, bukan, Baginda Raja, ampun, maafkan saya yang telah melakukan banyak kesalahan. Kayak gitu Pak. Agak nervous kalau dilihat sama guru. Waduh, ini teman-teman bener ya, berarti metode yang dulu diajarkan di Aceh itu semua sekarang dipakai. Dipakai Pak, alhamdulillah. Apa bikin sandiwara ya dulu ya, bikin iklan. Kita banyak voice acting dulu kan Pak. Ya, apa namanya, Master of Ceremony juga ya. Ya sempat juga jadi. Iya semua Pak, alhamdulillah. Karena memang jadi MC juga pernah gitu kan. Cuman nggak berjalan karena bukan bukan passionnya Pak. Jadi MC dulu pernah jadi mendampingi Dede Yusuf juga pernah gitu kan. Terus banyaklah ya pengalaman itu, cuman karena nggak ada passionnya, jadi lebih ke sini Pak, karena lebih suka di belakang layar aja gitu. Gitu ya. Suaranya aja yang dikenal lah gitu. Bener deh, saya terus terang aja dari tadi saya ngobrol akhirnya nggak huleng deh. Jadi karena yang kebayang saya zaman dulu itu kita berbarengan ini tidak terfikir bahwa perjuangannya seberat ini. Terus terang aja. Karena dengan umur yang waktu itu, dengan dongengnya seperti ini ya udah kebayang sekarang berat atau ya pengen ikut kursus di tempat saya aja berjuangnya waduh, tapi alhamdulillah dengan hasil perjuangannya salut abdi. Kang Dede, sebelum saya juga mau nanya nih tentang tadi, penasaran Kang Gun, seragam itu seragam apa jas hujan itunya, maka saya mau nanya ini. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman yang dulu yang masih komunikasi atau masih sering-sering, siapa coba ada yang kenal? Ada siapa? Ada Ibeng. Ada Teh Dio, ini yang masih aktif di radio juga. Oh ya, dia di mana sekarang ya? Di Kerawang kalau nggak salah ya? Iya,
Radio DSK kalau nggak salah ya. DSK. Deo itu. Kalau Teh Alif itu karena ikut ke bapak dulu ke Sumatera, mendapatkan suami di sana. Jadi orang Sumatera kalau Alif. Masuk gitu itu siapa? Denny ya. Kang Denny juga, Kang Asep Denny, ada Kang Romat. Mungkin ini kita juga mengundang nih teman-teman alumni IAC kalau kebetulan nonton, bisa nih Japri-nya di channel bapak ya. Nomornya gitu kita gabung ya, kita silaturahmi. Boleh. Karena saya juga kangen banget ya sama adik-adik semuanya ya, karena sekarang ini saya juga nyebutnya sudah bukan adik-adik kayak ke Kang Dede nih. Dulu mau udah dade ya, sekarang mah Pak nggak gitu Pak. Sama kartu keluarga. Mungkin sama teman-teman yang lain yang perempuan juga saya lihat juga sudah punya anak gitu ya. Jadi betul, Bapak udah banyak cucunya Pak sebetulnya. Oh ya. Ya Bapak udah banyak cucu. Sekarang dari saya 4. Aduh alhamdulillah tuh dari Kang Dede 4 ya cucu saya. Dari yang lain 2. Oh banyak Pak. Aduh kita tong disebut cucu atau itu di TV atau itu. Oh nya hilap. Aki-aki Tapi benar salut teman-teman semua, karena ini Kang Dede salah satu buat saya adalah influencer juga buat semangat ya. Buat semangat, jadi segala sesuatu itu harus diukur, terukur, lalu juga dipelajari, di action lah terutama. Betul, action Pak terutama. Sekarang giliran saya mau tanya-tanya tentang sebelum ke seragam ya ke saya, karena yang saya tahu si dunia broadcast ini yang sekarang didalami bahkan akhirnya menjadi daber gitu ya, cenah emang langganannya ada sampai ke luar negeri juga. Ya, alhamdulillah Pak. Apa tuh? Dari Turki 1. Terus dari Rusia 2, dari India yang sampai sekarang masih itu, terus kalau dari Vietnam sekali-sekali itu. Gitu, apa produknya itu semua apa? Kebanyakan dubbing, tapi kadang-kadang memang ada voice untuk voice iklan juga, voice over juga gitu. Asiknya. Memang udah berjalan 2 tahun kalau salah. Salah satunya udah hampir 3 tahun malah Pak kalau sekarang tahun ini. Alhamdulillah. Lain ajakan Bapak tuh. Oh iya pasti ada Pak. Pasti. Insya Allah. Oke, teman-teman, kita sekarang mau tahu nih seragamnya tenaonnya coklat begini lah. Bapak boga sih sebetulnya, cuman kan nggak tahu mungkin beda sama yang punya saya ya. Ini Kang Dede, ini kemarin Kang Dede bilang pasti kaget kalau sekarang saya pakai berseragam ini. Ini seragam naon cing ceritakeun? Ini seragam kepala dusun Pak. Kepala dusun perangkat desa. Meninya. Kang Gun coba tadi naon tadi teh? Sekolah ya kan? Konektur, ngamen, dagang, voice over, oke? Ih makin jeung hayang jadi kepala desa segala. Gimana? Jadi gini Pak ceritanya nih, masih berhubungan dengan uang sebetulnya Pak. Jadi karena ini banyak Pak, yang 1 tahun itu berapa profesi dijalanin gitu kan. Sempat jadi YouTuber juga tahun 2014 juga. Ya sempat juga. Sekarang masih? Nggak berjalan sebetulnya, tapi masih menghasilkan Pak. Masih? Oh karena sudah monetize mungkin ya? Iya udah monetize. Jadi 2014 itu berjalan tuh sambil yang tadi animasi itu Pak. Nah tahun berapa itu ada YouTube itu ada perubahan nih, yang mulai yang ini tuh ditendang-tendang Pak, yang udah monetize itu ditendang. YouTube yang satu yang menghasilkan lumayan lah Pak untuk sebuah keluarga kecil waktu itu dengan pendapatan 5 sampai sekian juta per bulan itu udah bisa diam di rumah gitu kan. Itu hilang Pak seketika gitu hilang. Hilang karena seketika. Ada aturan baru dari YouTube itu kan. Akhirnya dari desa itu udah nawarin udah berapa lama gitu kan. Apa saya norak terus. Maksudnya nawarin apa tuh? Perangkat, jadi perangkat dulu. Perangkat apa mau ditolak dulu waktu itu karena belum. Sebentar, apa hubungannya perangkat desa tiba-tiba ngenal Ade bahkan mau mempercayakan menjadi salah satu perangkat? Mungkin salah satunya saya banyak aktif juga sih. Aktif. Jadi saya di kampung itu bikin event, bikin Karang acara Taruna lah gitu ya. Bantu Karang Taruna. Jadi mulai dikenal Pak. Jadi boleh dibilang mungkin sama anak-anak ini saya tuh tokoh pemudanya lah gitu. Jadi mulai dikenal namanya siapa, orang mana gitu kan. Mulai diundang sering ke kantor desa, ada teman juga yang akrab di situ, benerin komputer, install komputer dan sebagainya gitu kan. Nah mulai ditawarin, ayo mau nggak kerja di desa? Saya tolak dulu nih Pak waktu itu, tolak udah berapa kali itu? Tahun 2013, 2014 kalau 2014 ke sana. Saya tolak gitu kan. Nah pas waktu YouTube itu tidak menghasilkan lagi, waduh bingung nih gitu kan.
salahnya itu sih Pak, hanya menghasilkan menyandarkan diri satu itu ini ya. gitu, Ya, oke. satu sumber. Akhirnya ya udahlah, daripada diem, mending ini aja deh, ikutin gitu kan. Ya, ya. Yang animasi gak berjalan, YouTube gak berjalan, karena trennya udah nurun tuh Pak waktu itu animasinya, langsung diterima tuh kerjaan di desa. Dan sebelumnya memang Jadi apa dulu di situ? Jadi langsung jadi kepala dusun Pak. Langsung jadi kepala Langsung dusun. jadi kepala dusun. Kalau kepala dusun kan yang milih rakyat. Enggak, kalau kepala dusun itu yang Milih? nunjuk itu kepala desa Pak. Oh, kepala Karena yang desa. dipilihnya itu kepala desa kepala Jadi bagian daripada kepala desa, pembantunya kepala desa Ya, lah gitu ya, seperti itu. di wilayahnya. menterinya lah Pak. Menteri. Wah, hebat. Oke. Alhamdulillah. Dari tahun berapa itu? 2018 2018 sampai sekarang. sampai hari ini Pak. Gitu. Apa yang dikerjakan dengan setelan begini? Gini Pak, kalau dulu mindsetnya kalau dusun kepala dusun itu hanya ngurusin pajak Pak, ngurusin pajak tanah ya, tanah dan sebagainya. Kalau sekarang itu karena ada aturan baru mungkin ya, jadi lebih multifungsi Pak. Kalau saya itu boleh dibilang kadus IT Pak. Bikin desain banner, bikin website juga, benerin komputer. Kalau benerin printer mah janganlah gitu, nyari dari luar aja gitu kan. Akhirnya enggak gitu kan, ya hanya dipegang itu Pak. Jadi hampir semua pekerjaan kita pegang juga sih gitu Pak. Jadi multifungsi, karena ya itu tadi mungkin dari usia juga udah mulai sadar teknologi juga kayak gitu Pak. Jadi segera dipegang juga. Segala tingkang gun bicara mana ya. Tapi ya buat saya ini mungkin perjalanan juga ya, Adek. Tadi diceritakan dari awal sampai sekarang menjadi bahkan jadi seseorang di wilayahnya. Karena ini adalah juga panutan ya. Pupuhu dusun itu ya. Megang 4 RW Pak. Megang 4 RW. Jadi berarti sosialisasi tentang kerukunan warga itu melalui Kang Dede lalu dilaporkan ke lebih atasan. Betul. Betah di mana? Di dunia yang pakai seragam ini atau? Kalau dibandingkan itu susah juga sih Pak. Susahnya? Nah, iya, karena dulu kan memang orangnya bebas Pak, nggak mau diikat aturan. Tapi udah mulai terbiasa karena sekian tahun juga. Tapi dia yang penting ini berjalan akhirnya Pak. Jadi di passion saya dubbing, dunia suara lah Pak, voice over itu berjalan di malam harinya atau saat libur, dan ini juga berjalan gitu Pak. Jadi ya dinikmati dua-duanya sih Pak. Aduh, Insya Allah. Terus ada satu lagi, Adek. Ini terakhir nih. Ternyata teman-teman, Kang Dede ini juga apa sih? Taekwondo, karate atau tarung derajat Pak. Tarung derajat. Wah. Capeknya. Iya Pak. Dulu kan saya nggak lihat kalau Kang Dede ayat terus kadinya ini. Gimana ini? Apa di kampungnya sangat begitu? Dari anak sih, dari anak. Mana? Anak, karena udah mengenal istilah bully kan sekarang Pak. Mengenal istilah bullying. Untuk menjaga itu ya. Anaknya itu suka nangis pas pulang. Saya daftarin nih ke bela diri. Di sana kebetulan ada satlat namanya Pak. Namanya itu satlat atau satuan latihan. Saya masukin ke situ. Cuman nganter tadinya. Tapi kok asik ya kayaknya, saya daftar Pak. Gitu. Anak saya udah kemana? Malah udah jadi atlet Jawa Barat juga. Kabupaten Bandung Barat. Jadi mewakili kabupaten waktu itu juara 3. Kalau bapaknya mah kan nggak mungkin jadi atlet Pak. Akhirnya karena kecintaan saya akan tarung derajat organisasi, megang satu satlat akhirnya di Lembang, namanya Satlat Andi Citespong Pak. Masuk dalam kepengurusannya? Kepengurusan. Aduh, eta kumaha baginanya ngurus karate, ngurus bukan karate Pak, tarung derajat. Tarung derajat. Lalu juga ngurus ini pemerintahan ya kan? Ngurus pesanan voice over project. Aduh, Kang Dede nuhun pisan Kang Dede sudah mau datang ke Benswar Ngobrol. Terus terang sekali lagi saya, teman-teman, ini haru ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan karena zaman dulu mantep kieu. Aina sudah ganteng begini Teteh. Alhamdulillah ya. Sekarang ini ganteng. Kalau zaman waktu sama saya mungkin Teteh moal daek. Moal Pak. Dijamin moal. Aina terus kasep ganteng. Amin, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Sukses terus Kang Dede ya. Amin Bapak juga. Salam buat keluarga, terus juga dunia dapurnya juga. Amin, amin Pak. Kerjakan terus, dan ini adalah seragam amanah juga. Seragam amanah Pak. Kerjakan dengan baik. Amin. Supaya masyarakat Dede itu juga lebih cinta ke Amin. gunungannya gitu ya. Pak.
Doa dari guru itu insya Allah dikabul. Amin, amin. Didoakan amin. terus. Sama-sama saling doakan gitu amin. ya. Kang Dede hatur nuhun ya. Siapa? Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sukses. Amin. Teman-teman, jangan kemana-mana, di Benswar Ngobrol nanti bakal ada teman-teman atau tamu saya yang lain. Terima kasih sudah nonton. Saya Benny Warsita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.